Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan para followers, para subscriber dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Baik teman-teman, ingin menjawab komentar. Komentar-komentar para pecinta kami. Sebenarnya banyak yang harus dijawab. Tapi mohon maaf ketika yang tidak dijawab ya mungkin waktunya nggak cukup karena panjang nanti kalau dijawab semua. Baik, ada yang meminta untuk kejelasan kaum Ba'alawi hubungannya dengan PKI di Yaman. Terus juga ada yang meminta menerangkan tentang hubungan kaum Ba'alawi dengan penghancur Ka'bah dulu. Terus ada yang dari Ba'alawi, Habib siapa itu, juga berkomentar. Dan juga dari Muhibbinnya ada Angin Surga kalau nggak salah akunnya namanya. Jadi katanya saya nggak membaca dengan benar. Seandainya membaca dengan benar, maka saya akan tahu tentang Syarif Aun Ar-Rafiq itu yang sesungguhnya kelakuannya buruk, jelek, katanya dia itu. Bukan tidak membaca dengan benar, mungkin kurang teliti begitu. Ya biasalah, Muhibbin dan Ba'alawi bahasanya memang kasar seperti itu. Tapi begini teman-teman, yang perlu kita ketahui ya. Jadi orang benar itu, tolak ukur orang benar dan orang buruk, tolak ukur orang soleh, tidak soleh, orang takwa atau tidak takwa, tolak ukur bagi kaum Ba'alawi dan bagi para kibin-kibinnya, ya, yang mendukung mereka itu pasti orang benar. Pertama yang perlu kita ketahui. Yang tidak mendukung mereka itu orang tidak benar. Dan yang menolak mereka itu adalah orang jahat, orang buruk. Begitu teman-teman. Jadi ada tiga ya. Orang yang mendukung kaum Ba'alawi itu adalah orang yang benar. Ada empat, sorry. Nah, akan saya urut. Orang yang mendukung kaum Ba'alawi itu adalah orang benar. Yang kedua, orang yang memuji dan mendukung habis-habisan kaum Ba'alawi dan para kibinnya, itu orang yang paling benar, paling soheh, paling takwa, paling soleh. Nih, nomor dua. Nomor tiga, orang yang tidak mendukung kaum Ba'alawi, itu adalah orang yang tidak benar. Nah, yang ketiga. Dan orang yang menolak kaum Ba'alawi dan para kibinnya, itu adalah orang buruk, jahat, dan seterusnya. Itu tolak ukur manusia, ada empat bagi kaum Ba'alawi dan kibinnya. Begitu teman-teman. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Sekelas Syarif Aun Ar-Rafiq karena menolak kaum Ba'alawi sebagai sada. Nah, bukan saya tidak baca dengan benar, bukan. Saya baca di kitab-kitabnya Ba'alawi, sudah saya baca. Dan saya baca di kitab-kitab luar Ba'alawi. Lalu saya bandingkan. Nah, dan saya tulis memang di buku saya yang menjawab bukunya CDR Idrus itu ya. Kalau dibilang doktor kasihan. Apa ya? Kasihan nama doktornya ya kok kualitasnya seperti itu kan gitu. Jadi iman-iman kualitas kelas doktor itu
bisa dicederai oleh kelakuan dia, kan seperti itu. Jadi berkhianat dia, berkhianat dengan gelar doktornya, dengan penghargaan doktornya. Kok ada demi kelompoknya mengkhianati? Ya sebenarnya itu sudah hal yang wajar bagi mereka. Terus apa tadi? Syarif Aun Ar-Rafiq. Ya, Syarif Aun Ar-Rafiq memang di kitab-kitabnya Ba'alawi itu dihujat, dicaci maki-makian karena sudah menghukum kaum Ba'alawi yang mengaku sadah di Mekah, ya, dan menikahi Syarifah. Nah, oleh karena itu dihujat dan dicaci oleh mereka Syarif Aun Ar-Rafiq. Nah, begini teman-teman, kalau kita teliti di dalam menilai setiap kejadian, pernyataan, redaksi, ibarat kitab, kalau kita teliti ya, kan sekarang bagi penolak kaum Ba'alawi di Indonesia ini dikecam sebagai menolak Ahlul Bait, sebagai menolak keturunan Nabi, menolak Durriyah, seperti yang disampaikan Taufik Segaf itu. Percuma kalian berpuasa, percuma kalian sholat, kalau tidak cinta Ahlul Bait. Nah, itu kan. Jadi, Ahlul Bait yang tipe Ba'alawi, Ahlul Bait yang tipe Ba'alawi, apapun perbuatannya, apapun kelakuannya, apapun perilakunya, harus dicintai. Dan kita wajib nutup mata dari keburukan-keburukan perilaku mereka. Seperti itu yang di Indonesia. Nah, padahal tipe Ahlul Bait Ba'alawi ini kan tidak asli. KW. Nah, kalau kita jeli, teman-teman, kalau kita jeli, Ba'alawi ini menghujat dan mencaci Syarif Aun Ar-Rafiq yang sudah jelas, nyata, Durriyah dari blok pongkol nasab Sayyidina Hasan Al-Hasani. Ini, ayo, ini biar jelas ya, siapa yang cinta Ahlul Bait dan siapa yang tidak cinta Ahlul Bait, biar jelas. Ya, makanya saya harus teliti di dalam setiap menilai dan menggali dan memberi pencerahan dan penjelasan. Saya harus teliti. Syarif Aun Ar-Rafiq itu dalam biografinya atau selayang pandangnya, semua para ulama di luar Ba'alawi itu sudah sepakat, ya, bahwa Syarif Aun Ar-Rafiq itu adalah pecinta ilmu dan ulama. Syarif Aun Ar-Rafiq itu duduk dengan para ulama. Bahkan ketika Syarif Aun Ar-Rafiq itu dilantik, banyak para ulama yang mengikutinya. Dan banyak dari murid-muridnya Syarif Aun Ar-Rafiq itu yang menjadi mudarris, pengajar di Masjidil Haram. Coba lihat di Google kalau nggak punya kitabnya tentang biografi Syarif Aun Ar-Rafiq, kalian pasti akan tahu nanti bagaimana pendapat dan pandangan para ulama tentang Syarif Aun Ar-Rafiq. Tapi di luar Ba'alawi. Kalau di dalam Ba'alawi, ya. Bahkan ada yang bilang Syarif Aun Ar-Rafiq itu adalah tokoh paling menonjol dari keturunan Bani Hasan di masanya. Nah, ini dihujat, dicaci, dihabisi oleh kaum Ba'alawi karena menolak Ba'alawi. Kesimpulannya, katanya kalau menyalahkan kaum Ba'alawi, sholatnya percuma, puasanya percuma, katanya Taufik Segaf itu. Tidak cinta Ahlul Bait. Ada novel siapa itu, kalau tidak cinta Ahlul Bait, sholatnya tidak diterima, katanya doanya tidak diterima. Ini loh, Ba'alawi menolak, mencaci, tidak cinta, bahkan menganggap buruk Syarif Aun Ar-Rafiq yang nasabnya nyata-nyata jelas dan dia diketahui oleh seluruh ulama di Timur Tengah bahwa beliau itu adalah keturunan sadah dari pongkol nasab Sayyidina Hasan Al-Hasani.
Nah, ini teman-teman, tahu kan bagaimana sikap mereka terhadap Ahlul Bait. Kan sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Kalau mereka itu mengatasnamakan Ahlul Bait dan mencemarkan nama baik Ahlul Bait itu. Dan mereka itu sama, mafil aba fil abna, apa yang ada di bapak-bapaknya ya ada di anak-anaknya juga. Iya. Kalau oh itu kan ada yang soleh, ada yang alim, oh biasa ya. Ulama-ulama batinnya itu alim-alim. Siapa ulama-ulama batinnya itu? Ya penerusnya gerakan Abdullah bin Sabah. Oleh karena itu setelah tesis Maimun Al-Qaddah, nanti saya ingin berjuang, ingin meniru Imam Ghazali yang mempunyai kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Ingin memilah mana sufiyah yang original dan mana sufiyah yang KW. Karena mereka itu berlindung di dua nama besar. Yang satu nama Ahlul Bait dan yang kedua nama sufiyah. Jadi mereka berlindung di situ agar kepura-puraan mereka itu tidak nampak oleh korban-korban yang akan dilap sama mereka itu. Memang dari dulu katanya ya. Kenapa Maghrib itu dianggap bumi khosbah, bumi yang empuk untuk batiniyah makan. Dan orang-orangnya itu adalah selezat keju dan semanis madu untuk mereka telan, kan gitu. Untuk mereka manfaatkan maksudnya, bukan ditelan mentah-mentah, bukan kanibal, untuk mereka manfaatkan. Karena Maghrib itu perbatasan antara Arab dan Barbar, antara Arab dan yang bukan Arab. Nah, setelah mereka dihancurkan, maka mereka pergi ke Asia Timur. Kenapa di sini orang Barbar? Asia Timur ini adalah orang Barbar, orang yang bukan Arab, yang sangat tawadu, tunduk dan khusyuk. Apabila mencintai seseorang, maka dia akan mengorbankan segalanya. Kenapa dipilih Indonesia? Ya karena Indonesia yang paling lebar, paling luas. Sama dulu kenapa harus memilih Maroko waktu itu dan Afrika Utara. Ya karena yang paling luas. Di antara Afrika Utara siapa? Mana yang dipilih? Katama. Ardu Katama, Ardu Khosbah, lidakwatina. Jadi bumi Katama adalah bumi yang paling subur untuk kita jadikan ladang dakwah. Untuk kita jadikan ladang bagi dakwah kita. Memang mereka itu dakwahnya yang dipentingkan. Ya. Karena nanti kalau dakwahnya meluas, misalnya dakwahnya mereka meluas di Indonesia. Indonesia ini dikuasai, dijadikan kibin-kibin dan kurcaci-kurcaci oleh mereka. Maka mereka dengan mudah akan mengambil Indonesia dan dijadikan anak bagi Tahrim. Itu tujuan mereka, teman-teman. Jadi Syarif Aun Ar-Rafiq itu Ahlul Bait dicaci, dihujat oleh kaum Ba'alawi, dikatakan jahat dan buruk, dan ini tidak sesuai dengan fakta. Kenapa saya bilang tidak sesuai dengan fakta? Karena faktanya, Syarif Aun Ar-Rafiq itu menjabat selama 25 tahun, ada yang bilang 26 tahun. Katanya di kitabnya Ba'alawi ada sebagian ulama dari 4 mazhab yang mengirim surat kepada Raja atau Sultan Abdul Hamid untuk memecat Syarif Aun Ar-Rafiq. Itu framing penggiringan opini agar umat ini benci kepada Syarif Aun Ar-Rafiq yang telah menolak kaum Ba'alawi di Mekah dan menghukum tokoh Ba'alawi dengan pukulan tongkat. Bahasa Maduranya teken. Ada yang bilang 70 kali, ada yang bilang 300 kali. Teken, mes bahasa Maduranya itu. Teken. Ini bukan hukuman cambuk, teken. Tongkat, hukuman tongkat. Jadi hukuman tongkat tiga tokoh itu.
Nah, ini yang di pertemuan sebelumnya saya menganggap pernyataan Syekh Yusuf An-Nabhani itu tidak kredibel. Tidak kredibel. Tidak fikoh. Kenapa? Karena bertentangan dengan penolakan Syarif Aun Ar-Rafiq. Yusuf An-Nabhani yang ada di Beirut itu kodi katanya. Kodi? Iya, kodi. Ada yang bilang itu hanya perumus masalah. Nah, ada yang bilang memang kodi. Iya. Kalau bicaranya kodi, ini gubernur di atasnya kodi loh. Ini Syarif Aun Ar-Rafiq itu gubernur. Amir bahasa Arabnya. Amir Makkah. Aku salah paham. Nah, misalnya gubernur Jawa Timur dengan, mohon maaf, dengan Kemenak Kabupaten. Ayo, lebih kuat mana kalau dibanding? Gubernur Jakarta dengan Kemenak Jakarta Timur misalnya. Kalau dibanding kekuatan, keputusannya. Nah, jadi Syarif Aun Ar-Rafiq ini adalah Amir Makkah dan menolak Ba'alawi sebagai sada. Itu kapan? Di awal abad 13. Atau pertengahan abad 13. Karena Syarif Aun Ar-Rafiq dan Yusuf An-Nabhani itu usianya selisih 9 tahun. Dari tanggal lahirnya. Lebih sepuh Syarif Aun Ar-Rafiq. Dan pangkatnya lebih tinggi Syarif Aun Ar-Rafiq. Nah, begitu teman-teman. Kenapa kok Yusuf An-Nabhani mendukung Ba'alawi? Ya karena dua gurunya dari Ba'alawi. Jadi Yusuf An-Nabhani itu terpapar asobiyahnya kaum Ba'alawi, begitu. Seperti yang saya analogikan di pertemuan sebelumnya, bahwa Imam Zahabi walaupun muridnya Ibn Taimiyah, Imam Zahabi itu terpapar oleh Syiah, maka di dalam kitab sejarahnya Syiar A'lamin An-Nubala, Syiar A'lamin Nubala itu dan kitab sejarah yang lain dari Imam Zahabi itu memuji-muji pembunuh Sayyidina Utsman. Yang mengkudeta Sayyidina Utsman dipuji-puji sama Imam Zahabi, sedangkan kan memisu-misu sahabat, mencaci sahabat itu sudah dilarang keras oleh hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terus lalu Imam Zahabi kok Imam Zahabi kan sekelas ulama, sekali berulama besar. Oh iya, bisa salah. Ya, bisa dong. Kenapa manusia? Imam Malik sudah menyatakan, innama ana basyarun usibu wa ukhti. Saya bisa benar, saya bisa salah. Itu. Tapi kalau di Syiah ya, mobil khusus Imamiyah ya, kaum Ba'alawi ini kan rodok-rodok ke sana ya. Kalau di Syiah, yang Imamiyah, yang Ismailiyah, kalau imam itu adalah imamul maksum yang tidak bisa salah. Beda kalau di Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sudah jelas mereka itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Imamiyah, Ismailiyah yang memakai topeng Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu teman-teman. Alhasil kesimpulannya. Ada manusia di dunia ini ada 4. Yang pertama, ialah yang mendukung kaum Ba'alawi itu adalah manusia yang benar. Yang kedua, yang memuji, mendukung, dan berjuang untuk Ba'alawi itu adalah orang yang paling soleh, paling baik, paling bagus, paling takwa, paling segalanya. Dalam versi kebenaran. Ini 2. Yang ketiga, orang yang tidak mendukung kaum Ba'alawi itu adalah orang yang tidak benar, dan orang yang menolak kaum Ba'alawi itu adalah orang yang rusak, orang yang sholatnya tidak terima, puasanya tidak terima, kebaikannya tidak terima karena menolak kaum Ba'alawi, sekalipun itu adalah ulama, sekalipun itu adalah dzurriyyah yang asli, baik dari keturunan Hasan dan keturunan Husain. Ini yang terjadi kepada Syarif Aun Ar-Rafiq asli, dan paling menonjolnya keturunan dari Sayyidina Hasan di masanya, dan yang cinta kepada ulama menurut penilaian para ulama Mekah, dan murid-muridnya ngajar di Masjidil Haram. Ini bagi kaum Ba'alawi adalah orang buruk, orang jelek, walaupun ini adalah anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena menolak kaum Ba'alawi. Jadi agama itu, agama di dalam menilai tolak ukur kebaikan manusia itu bukanlah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, kan itu yang benar.
Tapi kalau bagi Ba'anawi, inna akramakum inda Ba'anawi ialah orang-orang yang mendukungnya. Begitu. Jadi wa inna sulahaakum inda Ba'anawi ialah muhibbinnya. Begitu teman-teman. Baik, biar tidak salah paham. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Takut terlalu panjang. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang PKI atau yang Toiron Ababil, karena terkait dengan waktu akan kami bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.